Shalom. Selamat berjumpa dan berbakti kita dalam menghadapi dunia yang sekarang ini sedang dilanda COVID Corona. Tetapi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, kami masih boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Itu semua oleh kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan selalu percaya penuh, mempercayakan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kita harus yakin dan percaya kita senantiasa akan di dalam lindungan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kami mewakili daripada kaum ibu GBDI Sambiarum ingin mempersembahkan beberapa lagu untuk kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami masih ada sampai saat ini, kami boleh ada sampai saat ini, itu semua oleh kemurahan Tuhan. Kami naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. ku kan berdiri, Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. katakan ku kan bertahan. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus
selalu menopang hidupku. Selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Haleluya, kami menaikkan pujian dan syukur kehadapan hadirat-Mu pada sore hari ini, atau pada malam hari ini, karena kami boleh lagi ada sebagaimana kami ada. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar supaya setiap kebenaran firman Allah itu tertabur di tanah hati yang baik. Tolonglah jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kiranya firman Allah yang kami bawakan saat ini benar-benar boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Urapi kami semuanya. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat 36. Kami memberi judul Ada Upaya yang Besar yang Menantinya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji akan nama Tuhan. Ayat ini memberikan satu nasihat di dalam kehidupan kita, agar supaya jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Ya. Jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Artinya tetap sekali kita sudah terima Yesus, sekali kita sudah ikut Yesus, tetap percaya Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Artinya kita beralih kepada kepercayaan yang lain. Ya, kita menyembah kepada roh-roh lain. Nah, Tuhan itu tidak berkenan. Tapi sekali kita sudah percaya kepada Yesus, biar kita mau tetap percaya kepada Yesus. Karena tidak ada keselamatan yang lain, hanya ada keselamatan di dalam nama Yesus. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah memerlukan ketekunan. Memerlukan ketekunan. Seorang yang mau membangun satu bisnis atau mau mengerjakan satu pekerjaan, baru mulai yang kecil dan memerlukan satu ketekunan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kalau kita tidak tekun, kita tidak akan mendapatkan satu hasil yang baik. Tapi kalau kita mengerjakan itu dengan tekun, dengan sabar, mengerjakannya, saya percaya tidak sia-sia, pasti ada hasil. Kalau kita sabar, kita tekun mengerjakannya, pasti ada hasilnya. Ya. Pasti ada kesuksesan. Demikian juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita belajar tekun dari hal yang kecil. Kita belajar taat, setia. Dan ketika kita tekun dari hal yang kecil, maka saya percaya ketika kita tekun terus melakukan apa yang Tuhan mau, pasti ada hasil. Saudaraku sekalian, pasti ada upah. Upah itu Tuhan akan berikan. Upah itu didapat sesudah kita bekerja. Tuhan menilai, Tuhan melihat setiap sikap kehidupan kita, ketaatan kita, ketekunan kita melakukan kehendak Tuhan.
Dan saya percaya kalau kita tekun, firman Allah katakan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji apa? Janji berkat, ya, janji kesembuhan, janji penyertaan, ya. Ada banyak penyertaan berkat penyertaan Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa janji manusia bisa meleset. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah meleset. Kalau dia berjanji dia akan memberkati, dia pasti akan memberkati. Kalau dia katakan dia menyertai, dia pasti menyertai. Sebab dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah kita yang besar. Kalau dia katakan dia berjanji, dia memberkati, dia pasti memberkati. Asal kehidupan kita ini belajar tekun dari hal yang kecil. Ketika kita tekun dari hal yang kecil, maka janji Tuhan dia akan memberkati kita yang lebih besar lagi. Dan Tuhan janjikan bahwa bukan menjadi ekor janji Tuhan, tapi aku akan jadikan kamu kepala. Ketika kita tidak miring ke kiri ke kanan, tetap berdiri atas kebenaran firman Allah, tetap percaya, tidak bimbang, tidak ragu. Tetap percaya bahwa saya pasti ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan saya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Tuhan bukanlah manusia. Manusia bisa berbohong, tapi Tuhan itu tidak pernah berbohong. Apa yang dia katakan di dalam firman-Nya adalah ya dan amin. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga dikatakan ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya saja kepada Tuhan. Ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tapi percaya saja kepada Tuhan. Siapapun yang melemahkan kita, membimbangkan kita apa yang kita kerjakan. Mungkin ada yang mengatakan, tidak mungkin kamu berhasil. Tidak mungkin kalau kamu tekun sukses. Tidak mungkin. Itu adalah godaan iblis saudaraku sekalian. Tapi kalau engkau tetap percaya, engkau mengerjakan itu dengan satu keyakinan, percaya kepada Tuhan. Kami yakin saudaraku sekalian, engkau akan menerima upah. Upah itu berkat. Ya, saudaraku sekalian, bukan hanya upah berkat di dunia ini, tapi sampai juga kita dipanggil pulang oleh Tuhan, bukan sudah titik tetapi ada upah juga, mahkota yang kekal yang Tuhan akan berikan bagi kita. Demikianlah firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah. Biarlah setiap kebenaran firman Allah yang hamba-Mu sudah taburkan, kiranya itu tertabur di tanah hati yang baik. Tuhan tolong supaya jemaat GPD Ebenezer tetap tekun, tetap sabar. Apapun yang harus dialami, biarlah mereka tetap percaya kepada Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Ketika kami tekun, tetap percaya kepada Tuhan, maka Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau akan memberikan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu kekal untuk selamanya. Berkatilah semua jemaat Tuhan GPD Ebenezer, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan tetap memberkati, taat, tekun dalam melakukan firman Tuhan. Pasti janji Allah akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.